Marilah Bapak Ibu kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak dan Ibu. Di sini aku akan memberitakan firman pada malam hari ini yang saya ambil dari Injil Lukas, yaitu Lukas 3 ayat 7 sampai 14. Itu bacaannya itu. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu, dari murka Allah yang akan datang, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah akan menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon tidak akan menghasilkan buah yang baik, akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbagi juga demikian." Ada datangnya juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras. Janganlah dirimu untuk memeras gaji orang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, dari ayat ini intinya itu dampak pertobatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi perjumpaan dengan Allah di dalam pertobatan adalah untuk mengikat kembali hubungan yang sebelumnya mengalami keterpisahan antara manusia dengan Allah. Nah, jadi keberdosaan kita manusia sangat menyakiti dan mencemaskan kita, sehingga dengan tegas Yohanes dalam berita Injil Lukas mengancam keras untuk menyadarkan kita akan pentingnya pertobatan. Menegaskan bahwa pentingnya diadakan perdamaian dan pertaharian dari segala dosa manusia terhadap Allah. Namun, kata-kata kejam Yohanes sebenarnya untuk menguatkan kembali niat pertobatan bagi yang sudah memulai melangkah untuk mengubah hidupnya. Agar pertobatan lebih nyata dan realistis bagi kehidupan manusia, maka di dalam diskusi tanya jawab antara orang banyak dengan Yohanes berusaha untuk menjelaskan lebih drastis apa yang harus dilakukan ketika seseorang sudah menerima pertobatan. Nah, menurut Yohanes bahwa ciri-ciri orang yang bertobat adalah mau belajar mengubah diri dan belajar memperhatikan sesama, belajar berlaku adil dan lurus. Dan keinginan untuk belajar ini jugalah yang menyatakan bahwa hadirnya Allah bagi dunia. Kemauan untuk belajar mengubah diri juga menghadirkan sikap-sikap moral yang menjanjikan kecenderungan serakah, main kuasa, curang, dan berbagai kenyataan buruk di dunia. Memahami pertobatan, kita juga dapat belajar dari pertobatan Paulus. Salah satu contohnya itu dalam suratnya di Galatia 2 ayatnya yang ke-19. Yaitu Paulus mengaku bahwa dirinya telah disalibkan dengan Kristus. Artinya dari pengakuan ini merupakan titik balik bahwa semua orang yang melampau telah berakhir. Dan kini mulai dengan hal yang baru serta menyerahkan diri kepada Yesus Kristus. Dengan memahami makna dari pertobatan yang telah disampaikan oleh Yohanes,
kita juga mulai contoh depan dari Paulus. Kita diajak untuk menyikapi hidup dengan pembongkaran dan pembangunan moral kehidupan kita. Pertobatan bukan hanya menyesali kehidupan kita dan menolak kejahatan, tetapi juga tindakan mengasihi dan menerima Allah. Bertobat juga berarti menolak kebohongan serta kepalsuan. Nah, jadi pertobatan bukan hanya ketika kita mengaku di saat menerima pembaptisan setelah bayi itu, tetapi pertobatan adalah keseharian kita untuk selalu menghadirkan otoritas Allah. Nah, di sisi yang lain, jadi pertobatan kita juga mengarahkan kita untuk mengalah kepada ketidaksempurnaan kita di dalam kehidupan ini. Sikap takut, diam, dan tak berbuat apapun adalah sikap yang harus dilawan dengan pengharapan. Pertumbuhan keadaan baru kita membangkitkan semangat berjuang, membuka dan menerangi pengharapan kita, serta mengarahkan hati kepada Allah yang berkuasa. Untuk kita manusia agar tidak berbelok dari Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah memberikan jalan untuk kita yang bisa untuk menerima hidup yang kekal di surga nantinya. Di sini saya ada pertanyaan bagi Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu sudah melakukan pertobatan dalam kehendak Tuhan yang Maha Kuasa? Menurut kami, dalam perbuatan kami hanya bisa memberikan contoh bagaimana pertobatan itu, seperti yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Itu ibaratnya kita meluruskan segala tingkah laku kita yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Memberikan pengertian bahwa segala tingkah laku yang dulu kita lakukan tidak baik, mulai sekarang dirubah menjadi yang lebih baik. Mungkin seperti itu, dan juga tidak hanya tingkah laku, tetapi segala pemikiran yang mungkin timbul dalam pikiran hati kita yang buruk, itu harus kita buang. Jadi luruskanlah jalan bagi Tuhan itu memangkas segala keburukan yang ada dalam tingkah laku, pikiran, dan hati kita masing-masing. Jadi nanti kita bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Nah, itu dari Bapak. Nah, sekarang dari Ibu. Iya. Bagaimana melakukan pertobatan? Kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh dalam hati kita supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Nah, sekian firman dan malam hari ini. Semoga Bapak dan Ibu diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin.